Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membuat GUI dan database pada MySQL. Kali ini kita akan coba untuk menampilkan database dan menyimpan data. Bagaimana caranya? Mari kita coba bersama-sama. Ya, langkah pertama kita buat sebuah kelas koneksi. Di sini saya sudah buat package baru, di mana sebagai tempat untuk kelas koneksi kita yang menghubungkan antara database dan aplikasi. Saya klik kanan, New Java Class. Di sini saya buat nama kelasnya koneksi. Lalu finish. Ya, akan terbuat suatu kelas dengan nama koneksi. Sekarang kita hubungkan, kita panggil koneksi. Maaf, kita buat method dulu. Public public static. Kita buat method koneksi. Pilih yang java.sql. Baru buat nama metodnya. Get koneksi. Kita deklarasikan variabel koneksi. Koneksi adalah koneksi sama dengan 0. Kita kembalikan nilainya ke koneksi. Baru di sini kita proses buat database. Kita proses untuk mengkoneksikannya. Untuk mengkoneksikan kita buat blok brackets dulu. Di sini saya ganti SQL exception. SQL exception. Di sini baru saya inisialisasi koneksi. Koneksi sama dengan driver manager dot get connection. Nah, ada 3 parameter string yang harus kita isi. Yang pertama adalah URL atau lokasi database, yang kedua adalah user database, dan yang terakhir adalah passwordnya. Di sini kita buat jdbc mysql localhost, lalu portnya 3306, dan data siswa, nama database-nya. Secara default exam kita memiliki user root dan password kosong. Jika punya kalian sudah diganti, silahkan disesuaikan. Ya, kita coba keluarkan suatu informasi saat pengkoneksian ke database berhasil. Koneksi database berhasil. Dan jika error, kita juga keluarkan pesannya e.get message. Lalu kita beri penjelasan koneksi database gagal. Oke, kelas koneksi kita sudah siap. Coba kita tes dulu. Sini saya akan coba tes dengan memanggil kelas koneksi. New koneksi dot get koneksi. Oke, saya jalankan. Kita lihat koneksi database berhasil. Ya, ini menandakan kita sudah siap untuk mengambil semua data yang ada di database dan menambahkannya. Oke, ini saya hapus. Sekarang kita akan mengambil data pada database, di mana sebelumnya kita sudah membuat 2 data dummy.
Kita masuk ke siswa GUI, kita lihat. Nah, kita akan memasukkan data-data pada database pada tabel ini. Gimana caranya? Kita ke source. Nah, di sini kita buat metode baru. Nah, buat aja metode tampil data public void tampil data. Karena kita akan menampilkan database-nya ke tabel, maka kita perlu untuk memodifikasi tabel modelnya. Saya deklarasikan di atas default tabel modelnya, default tabel model yang bawah Java Swing, beri nama default tabel model. Oke, baru metode, kita kembali ke metode tampil data. Di sini kita inisialisasi default tabel model sama dengan new default tabel model. Setelah itu kita atur kolomnya itu ada apa saja yang ingin kita tampilkan. Jadi sebelumnya kan di database ada kode barang, nama, absen, dan kelas. Maka kita kalau ingin menampilkan semua ya kita buat semua, kalau beberapa ya dibuat beberapa. Sini akan saya coba contohkan untuk menampilkan semua. Jadi akan saya buat keempat-empatnya. Default tabel model .add kolom. Jadi kita menambahkan kolomnya. Yang pertama adalah kode siswa. Lalu saya tambahkan lagi default tabel model .add kolom nama. Default tabel model .add kolom nama absen. Default tabel model .add kolom terakhir adalah kelas. Setelah itu kita set ke tabelnya menjadi default tabel modelnya. Nah, nama variabel tabelnya kita panggil tabel siswa set model default tabel model. Nah, jadi tabel model ini sudah di set ke dalam tabel siswa. Sekarang kita deklarasikan tampil data ini ke konstruktornya agar bisa berjalan saat program pertama kali dijalankan. Tampil data ya seperti ini. Coba kita jalankan, klik kanan, run file. Oke, jadi ini sudah berganti modelnya sesuai dengan yang kita inputkan, yaitu kode siswa, nama, absen, dan kelas. Seperti yang kita set pada coding di sini. Ya, agar tidak berkali-kali menjalankan klik kanan run file, saya akan langsung panggil kelas siswa GUI ini ke main class. Caranya kita deklarasikan kelasnya new siswa GUI.setVisible true. Jadi otomatis saat kita jalankan dia akan langsung memanggil kelas siswa GUI. Ya, seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengambil data dari database dan kita tampilkan di sini. Oke, kembali ke siswa GUI, source. Nah, sekarang kita ambil data dari database. Tentu kita akan membuat sebuah koneksi, pilih Java SQL, beri nama variabelnya connection. Nah, kita panggil kelas koneksi yang telah terhubung dengan database. Kita panggil koneksi get koneksi seperti ini. Lalu kita buat block brackets dan kita ganti exception-nya menjadi SQL exception.
supaya menangkap error-error yang ada pada coding SQL. Oke, baru setelah kita buat koneksi, kita buat suatu statement buat variabelnya statement sama dengan koneksi dot, kita buat statementnya create statement. Oke, setelah itu kita ambil datanya dengan menggunakan result set. Kita beri nama variabel, di sini misalnya rs, sama dengan statement dot SQL query. Jadi kita mau ambil data dari mana, di sini kita tuliskan select all from siswa. Oke, cukup. Jadi kita sudah mengambil data siswa, semua data siswa yang ada pada database. Sekarang kita akan menambahkannya ke tabel model. Jadi di sini karena datanya tidak hanya satu, maka kita perlu melakukan suatu pengulangan. Saya gunakan pengulangan while dengan batas rs. Jika data rs.next atau data selanjutnya masih ada, maka akan terus dilakukan pengulangan. Nah, seperti ini. Baru saya tambahkan ke tabel model sebuah row default tabel model add row. Nah, di sini kita diminta masukkan suatu objek ya. Jadi kita buat objek baru, new objek seperti ini. Saya hapus, saya buat awal, saya langsung isi di sini new objek. Isi dari kolom pertama adalah rs.getString kode underscore barang. Kode underscore barang ini saya dapat dari kolom pada database yang telah kita buat sebelumnya. Ingat, ini adalah kolom pada database kode underscore barang. rs.getString nama rs.getString nama, lalu ada absen, maaf huruf kecil, absen, nama rs.getString kelas ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita coba dulu apakah sudah berhasil atau belum. Oh ya, sebelumnya kita berikan pesan dulu saat data gagal diambil. Saya gunakan short data gagal diambil. Saya munculkan E-nya juga agar tahu errornya di mana. E.get message. Kita coba jalankan. Ya, di sini belum tampil. Di sini ada kolom kode barang not found. Jadi tidak ditemukan kode barang. Oh maaf, bukan kode barang ya, kode siswa. Kode siswa. Saya tahu dari mana? Ini adalah kolom pada database kita. Kita cek untuk memastikan. Localhost php myadmin data siswa. Ya, kita tunggu. Jadi kolom yang ada di saya close. Ini saya masuk siswa. Ya, ini ya kolom di sini tuh
kita ambil dari database. Tadi saya tulisnya kode barang, padahal di sini adalah kode siswa. Jadi tidak bisa diakses. Sekarang sudah saya ganti kode siswa, kita coba jalankan. Ya, dua data kita sudah masuk. Ada Arsyad dan Agus sesuai dengan pada database kita ya, Arsyad dan Agus. Oke. Read sudah bisa kita buat, sekarang kita coba suatu create data. Jadi saat saya isihkan di sini, ini, dan saya simpan, maka di sini akan masuk datanya dan tersimpan dalam database ini. Oke, mari kita coba bersama. Ya, untuk membuat suatu create, maka kita perlu menentukan event terjadi di mana. Jadi saat kita memasukkan data pada form ini dan disimpan, maka event akan berjalan. Berarti kita lakukan coding itu di button simpan ini. Ya, caranya kita klik kanan, event, action, dan action perform. Jadi saat button simpan ini diklik, apa yang terjadi? Nah, itu kita eksekusi di sini. Caranya sama. Ya, hampir sama dengan mengambil data. Kita perlu deklarasikan dulu koneksi. Panggil koneksi, koneksi. Nah, dengan kita panggil kelas koneksinya, koneksi, get koneksi. Setelah itu kita buat suatu prepare statement, di blok dengan try catch. Catch ini saya buat SQL exception. Nah, kita buat prepare statement, prepare statement. Nah, Java SQL prepare statement. Kita buat nama variabelnya PS mungkin ya. Kita bikin statement saja supaya lebih mudah kita mengingatnya. Sama dengan koneksi dot create statement. Oh maaf, koneksi dot oh ya ini prepare statement. Apa yang ingin kita lakukan? Jadi karena kita ingin insert atau mau menyimpan data, maka kita masukkan codingnya di sini. Bisa taruh bawah, insert into siswa. Apa saja yang di-insert, yaitu nama, absen, dan kelas. Values, kita isi dengan tanda tanya. Ya, seperti ini. Apa sih maksud tanda tanya ini? Tanda tanya ini adalah sesuatu yang akan kita isi selanjutnya. Ya, jadi di sini tanda akan kita isi di bawahnya, yaitu dengan cara prepare. Kita panggil variable statement dot set string. Nah, di sini ada integer, yaitu value yang pertama ini. Tanda tanya pertama kita isi apa? Kita isi nilai dari txt nama.getText. Kita lanjutkan kita tanya kedua, statement dot set string 2
itu txt absen dot get text. Jadi kita ambil teks yang diinputkan pada text field txt absen, nama dan kelas. Statement dot set string txt kelas dot get text. Setelah itu kita eksekusi statementnya, statement dan execute query, execute update. Seperti ini. Lalu kita coba munculkan errornya ya, seperti biasa, get message saat terjadi kegagalan dalam mengirim data. Oke, kita coba jalankan. Ya, karena kode kelas ini otomatis tidak perlu saya isi, jadi saya isi namanya Nur Hadi absen 3 kelas 10 RTF. Coba saya simpan. Koneksi data berhasil, namun belum muncul. Ya, ini terjadi karena kita tidak meload ulang tampil data. Jadi sebenarnya ini data sudah tersimpan. Saat saya jalankan ulang, ya, ada Nur Hadi 10/2. Maka dari itu kita perlu meload kembali data tabelnya dengan cara memanggil tampil data seperti ini. Lalu kita set text fieldnya adalah kembali kosong saat itu kan simpan. Kita tinggal panggil aja txt nama dan set text, kita kosongkan txt kelas absen dot set text, kita kosongkan, dan txt kelas dot set text, kita kosongkan. Ya, seperti ini. Kita coba kembali. Coba kita tambahkan data baru, nama Cahya absen 4 kelas 10 multimedia. Saya tekan simpan. Nah, berhasil tersimpan dan ditampilkan serta teks filenya kembali kosong. Ya, itulah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tetap ikuti, dan kita akan selanjutnya mempelajari tentang hapus dan edit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.